Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lewat udara bersama saya Marzuki EPD dari LLPK Mars Klaten. Pada kesempatan yang begini kita akan melanjutkan materi akuntansi untuk penyusunan pedoman atau buku MPPS bagi UPB dan RAT untuk koperasi. Kali ini kita akan membahas tentang penjelasan neraca ya. Judulnya di sini saya berikan neraca, namun di sini nanti kita akan lebih fokus pada penjelasan neracanya. Neraca ini tentunya disusun dalam proses yang sangat panjang, dimulai dari transaksi, kemudian jurnal, buku besar, kemudian neraca sisa, jurnal penyesuaian, baru kertas kerja, baru ya neraca ini. Ya, namun di sini tidak akan saya bahas itu. Kita langsung saja kita ke angka-angka yang ada di neraca. Neraca isinya jelas, jadi aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan. Di sini antara aktiva dan pasiva jumlahnya harus seimbang ya. Jadi harus seimbang. Nah, di sini diberikan contoh neraca perbandingan tahun 2000 ya dan 2001 sehingga kita mengetahui perkembangannya. Langsung saja di sini angka-angka yang ada di neraca ini harus disertai dengan bukti-bukti atau penjelasan-penjelasan. Contohnya misalnya kas ya 85 juta ini harus disertai dengan bukti rekap peredaran uang, yang rekap peredaran uang itu telah diperiksa oleh pembina atau pengawas ya setiap bulannya. Di sini kemudian kita rekap setiap bulannya, kemudian pada akhir tahun kita tahu jumlah sekian, ini harus sama di neraca. Kemudian juga demikian piutang. Ya piutang di sini kita tulis mutasinya ya. Ya sebenarnya ini melalui buku besar pembantu piutang, kemudian kita buat rekapnya dalam daftar saldo piutang ini. Ya mutasinya demikian. Kemudian ini angka ini harus sesuai antara daftar saldo piutang dengan piutang yang ada di neraca. Demikian juga untuk persediaan barang dagangan pada akhir tahun harus kita hitung secara teliti ya berapa jumlah barang dagangannya dan harganya, kemudian kita total ya. Kalau di sini contohnya hanya 7, misalnya toko tentunya sampai 100 lebih ya. Di sini jumlah akhirnya ini dari harga beli ya, dari harga beli jumlah akhirnya ya kita tulis di persediaan barang dagangan di sini. Kemudian untuk persekot sewa atau sewa dibayar di muka, monggo nanti dihitung yang masih berapa. Perlengkapan juga demikian, yang masih berapa ditulis di sini. Kemudian untuk aktiva tetap ya di sini kita tulis. Kalau kita hanya menulis seperti ini perlu kita rinci di penjelasan dari mana asalnya angka-angka ini. Ya di sini kita tulis harta tetap sejarahnya seperti ini, macamnya ini, kemudian tanggal belinya ini, nilai perolehannya. Nilai perolehan itu adalah nilai ketika membeli dulu plus ongkos-ongkos yang perlu disertakan ya. Kemudian di sini dari tahun ke tahun sudah kita susutkan, penyusutan itu kita kumpulkan dalam namanya akumulasi penyusutan menjadi nilai awal tahun ya, nilai awal tahun. Kemudian tahun ini kita susutkan ya, kita susutkan sekian masing-masing jumlahnya ini, kemudian ini menjadi nilai akhir tahun ya 2022 ini ya jumlahnya sekian nilai akhirnya. Nilai akhir ini kita tulis ya di sini ya di neraca. Demikian juga utang. Utang juga perlu kita jelaskan, kita punya utang sekian ini bagaimana ceritanya atau mutasinya dan pada siapa saja. Jadi perlu kita tulis di sini mutasinya, penambahan, pengurangan. Kemudian daftar saldo utangnya ini diambil dari buku besar pembantu utang, kemudian direkap menjadi ya ini ya. Jadi angkanya harus sinkron. Daftar saldo utang ini harus sama dengan yang ada di neraca. Demikian juga untuk MPPS. Loh, MPPS kok punya hutang banyak sekali, maksudnya apa? Ini adalah uang yang harus dibayar ketika MPPS nanti. Untuk menjalankan MPPS ternyata kita membutuhkan dana 12.500.000. Sekarang kan belum dibayar. Ketika menyusun neraca 31 Desember ini belum dibayar. Nanti membacanya pada saat MPPS yaitu pada tanggal 29 Januari ya, tahun berikutnya. Ya ini harus kita perinci. Jadi biar tidak tanya-tanya anggota ya di sini harus kita perinci
Oh, utang MPPS itu dulu punya tahun awal tahun dari utang MPPS tahun 2021 ya. Itu akhir kemudian menjadi awal 2002 sekian, terus ini penambahan utang ini masuknya yang akan dikeluarkan untuk tahun 2002. Ya, pengeluarannya diperinci seperti ini. Oh, untuk uang hadir sekian, wisata dan konsumsi karena ini pedan kok pelaksanaannya di Tawangmangu kan perlu ya biro dan sebagainya, transport ya untuk mobil. Kemudian cetak mobil, kemudian uang hadir undangan ya perlu dipikirkan yang bukan anggota tapi undangan khusus ya perlu dipikirkan. Kemudian P3 kan oh jumlahnya oh cocok itu ya. Nah ini jumlah ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Kemudian juga untuk modal saham juga perlu kita tulis secara rinci ya, kita teliti buku simpanannya dengan tulisan yang ada. Kalau kemarin 91 juta sekarang menjadi 98 juta itu ceritanya bagaimana? Oh ternyata ada penambahan saham baru. Ya ini pesertanya ini alamatnya ini jumlah anggotanya ini ada 50. Ya jumlah semua modalnya ini ya ini harus sama dengan yang ada di neraca sini itu ya. Cadangan juga perlu kita jelaskan ini punya cadangan dan donasi 12.500.000 itu asalnya dari mana? Oh ini jadi asalnya dari ini ya. Oh yang tahun kemarin awalnya sekian kemudian mendapat bagian dari SHU tahun 2021 sekian. Oh ini tidak ada pengurangan ya berarti jumlahnya sekian harus sinkron dengan yang ada di sini. Ya itu ya. Ya. Kemudian untuk SHU tahun lalu ya ini bisa kita lihat di laporan tahun 2021 ya. Bisa kita lihat di situ. Kemudian untuk SHU tahun ini memang ini 10.900.000 ini adalah SHU tahun ini yang harus sinkron dengan laporan ya rugi laba. Ya ini laporan rugi laba kita sekian. Jadi harus sinkron ya. Di sini SHU-nya 10.900.000, di sini juga harus 10.900.000. Kemudian nanti semua jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifa. Demikianlah tutorial tentang pembuatan penjelasan neraca secara singkat ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita semua. Mudah-mudahan UBB dan koperasi lebih maju, lebih teliti, lebih dipercaya oleh para anggota. Sekian, selamat belajar, selamat bekerja, selalu bersama LPK Mars. Selamat berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.